get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Mudah-mudahan kalian semua juga sedang bersama orang yang tepat saat ini guys. Karena seperti biasa, sapaan di hari Minggu, weekend adalah waktu yang tepat dihabiskan untuk bersama orang yang tepat ya. Kalau seandainya saat ini kalian masih bersama orang yang kurang tepat, mudah-mudahan segera bisa bersama orang yang tepat. Tapi kalau sudah bersama orang yang tepat guys, nikmati, syukuri guys. Karena banyak sekali orang yang pengen berada di situasi seperti yang kamu jalani saat ini tapi masih belum bisa ya. Oke, this is urgent message for the next 7 days. Readingan atau pesan penting mendesak yang perlu kamu ketahui guys dalam 7 hari ke depan ya. Readingan ini akan berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces ya. Aku akan bacakan berdasarkan urutannya seperti biasa guys. Dimulai dari Taurus, kemudian diakhiri dengan Pisces ya. Ini bersifat general, bisa tentang apa saja. Oke. Silakan kamu take how it resonate, tarik ke dirimu sendiri dalam situasi apapun itu ya. Bisa jadi dalam hal karir, keuangan, hubungan dengan sahabat, persahabatan gitu ya, atau hubungan keluarga, bisa jadi juga dalam hal romance ya. Just take how it resonates. Aku hanya akan ambil 2 kartu guys untuk kamu dalam readingan urgent message ini. Yang pertama adalah top of the deck atau energi kamu saat ini ketika kamu melihat readingan ini ya. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck atau kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Oke. Selain itu, aku juga akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat atau petunjuk untuk menghadapi 1 minggu ke depan ya guys. Aku akan shuffle kartu oracle ini 3 kali saja dan membiarkannya mengalir secara natural sesuai dengan urutan pembacaan seperti yang biasa aku lakukan ya. Oke. Ini shufflean kedua. Dan kemudian ini yang ketiga. Yes. Setelah itu kita bagi 3 guys. Oke, ready. Jadi 12 kartu pertama, 12 kartu paling atas adalah kartu yang paling penting ya guys untuk 12 zodiac sign. Oke, kita akan segera mulai saja, tapi sebelumnya aku mau take it randomly dulu ya, karena bakal ada video extended untuk informasi lebih detail mengenai urgent message ini ya guys. Oke, 1 zodiak mewakili 1 elemen. Kita mulai untuk mengambil random dari elemen tanah. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Katanya ambil yang paling tengah. Kita akan ambil yang paling tengah, guys. Taurus selalu goyang-goyang ya, gak apa-apa lah ya. Anggap gempa bumi aja. Ada Taurus untuk Earth sign yang dapat video extended. Kita lanjutkan untuk Fire sign. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Oke, ini ya yang di tengah. Leo, The Strange. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Paling tengah. Ini dia Aquarius, oke. Dan kemudian yang terakhir ada water sign ya. Bukan water can. Water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Oke, ini dia Chariot Cancerian ya. Jadi untuk Taurus, kemudian Leo, kemudian Aquarius, kemudian Chariot atau Cancerian. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tentang urgent message ini dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai 1 minggu ke depan, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Akan lebih banyak informasi dan lebih banyak nasihat untuk kamu di situ guys. Oke. Aku sudah siapkan 3 link, nyawer.co, Sociabas, dan The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Oke. Kita akan segera mulai readingan ini dari Earth sign dulu ya. Seperti biasa Taurus, Virgo, dan Capricorn. Yang pertama untuk Earth sign adalah Taurian. This is the wise man atau the Hierophant ya. Kartunya para Taurus. Ini opo ki. Bodoh lah. Kita mulai untuk Taurus. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus dalam 7 hari ke depan ya guys.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, 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 amin. Oke. Bottom of the deck ada top of the deck ada the Eight of Wands, dan bottom of the deck ada the Emperor, guys. Aku rasa kamu akan mendapatkan kabar penting, Taurus, ya, di 1 minggu ke depan. Bisa jadi di hari Selasa atau Rabu, guys, ya. Karena Eight of Wands itu datang itu kayak informasi, berita, komunikasi. Bisa jadi ada sahabat lama menelpon kamu, begitu ya. Atau ada mantan yang nelpon kamu, bisa jadi. Atau in general pokoknya komunikasi, ya. Ada informasi yang akan kamu dapatkan, dan kemudian kamu akan merasa strong, Taurus, ya. Kemungkinan besar isi dari pesan tersebut, atau kan komunikasi ya, berarti ada pesannya ya. Pesannya itu kayak yang selama ini kamu tunggu-tunggu, yang sangat kamu harapkan terjadi, dan kemudian ada kabar bahwa itu telah terjadi. Ya, bisa jadi misalnya kamu mengharapkan mantanmu itu, guys, menderita lahir batin gara-gara meninggalkan kamu, misalnya begitu. Dan kemudian ada teman yang bilang, tahu nggak kamu, mantanmu itu sekarang masuk rumah sakit jiwa. Misalnya begitu. Dan kemudian kamu, yes, rasain lo kayak begitu. Kurang lebih seperti itu, bisa ya paham ya, kurang lebih energinya seperti apa. Ada informasi yang kamu terima, dan itu akan membuatmu merasa tuh kan, kamu akan merasa jauh lebih powerful gitu, kayak merasa benar, bukan merasa benar, dan kamu akan berhasil membuktikan bahwa dirimu benar, begitu ya, guys. Bisa jadi juga ada kabar tentang kabar nggak bagus lah intinya ya. Eight of Wands datang bersamaan dengan The Emperor. Kemungkinan besar ada yang putus, ada menerima kabar kalau yang pacaran gitu, kayak kita putus ya, kayak begitu ya. Karena Emperor ini kan single, guys. Oke, kalau kamu resonate dalam hal mengenai readingan ini dalam hal romance, kamu sedang pacaran dan kemudian lagi nunggu-nunggu gimana nih keadaan kami nih berikutnya gimana, kemungkinan besar di minggu depan itu kamu dapat keputusannya, finalnya seperti apa hubungan kalian. Dan aku rasa even kamu itu menjadi single kembali, but guys, The Emperor itu simbol dari power ya. Walaupun sendirian, tapi kamu akan jauh lebih baik sendirian. Oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Taurus. Reframe, this is happening for me, not to me. Oke. Reframe itu kayak memahami kembali ya, guys. Frame itu kan bingkai, reframe itu membingkai kembali. Oke? Jadi informasi apapun nanti yang datang itu, Taurus ya, yang pasti itu untuk kebaikanmu ya. Kalaupun tadi itu kabarnya adalah kabar buruk mengenai seseorang, tapi itu untuk kebaikan. Maksud aku, yang pasti kan bukan kamu yang bikin ya, yang bikin mereka mendapatkan kabar buruk kan bukan kamu, tapi itu akan menyenangkanmu. Oke? Jadi kalaupun ini tentang putus cinta tadi, di awal mungkin kamu agak kaget gitu, tapi sebenarnya itu adalah yang terbaik untukmu. Reframe itu kayak membentuk kembali jalan cerita untukmu ke depannya dalam kehidupanmu. Oke? Oke, kamu dapat video extended, guys. Kita akan bahas ini nanti. Cukup menarik juga untuk Taurus ya. Oke, kita akan segera lanjutkan. Untuk Earth sign yang kedua ada Hermit, Virgo. Halo Virgo, apa kabar, guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu, Virgo, selama 7 hari ke depan ya, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, untuk yang di atas ada The World, dan di bawah ada The Five of Wands. Ini cerita tentang berakhir ya, guys. Ketika top of the deck itu The World, artinya ada sebuah siklus yang akan berakhir di dalam hidupmu, guys. Dan dalam 7 hari ini kamu akan galau, aku lihat. Ya, bingung mau menentukan sikap harus seperti apa. Kalau ini dalam hal karir, kemungkinan besar ada yang kontraknya habis ya. Untuk kakak-kakak aku yang bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga atau perawat jompo, kemungkinan besar di minggu depan ini kalian lagi tunggu-nunggu nih, ini bos atau majikan bakal memperpanjang kontrak nggak ya? Terus mereka akan bilang, sorry gitu, ini yang terakhir kali kamu kerja di sini, kamu bisa mulai cari-cari kerjaanmu, mungkin begitu ya. Karena The World ini end of a cycle, but guys, The World itu tidak pernah kabar buruk, karena itu major arcana, semuanya dari Tuhan, emang udah diaturkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Di awal memang kita nggak ngerti, bingung kok jadi gini gitu ya. Kedepannya kan bagaimana nasib aku selanjutnya, bagaimana dengan keuanganku, bagaimana dengan anak aku yang aku tinggal di kampung atau di Indonesia misalnya begitu. Tapi trust me, guys,
Sebagai seorang tarot reader, aku harus bilang the world ini untuk kebaikanmu. Yang berakhir di 1 minggu ke depan itu untuk kebaikanmu ya. Dinikmati aja dulu galau-galaunya, the Five of Wands itu. Tapi nanti kamu akan segera tahu kenapa universe mengakhiri sesuatu di dalam hidupmu. Oke. Kalau ini karir, kemungkinan besar kalian akan putus kontrak guys ya. Kalau kerja di Indonesia bisa jadi ada PHK atau kalian terpaksa harus mengundurkan diri karena alasan tertentu begitu ya. Kalau dalam hal romance, kemungkinan besar banyak yang putus. Orsen kayaknya nggak enak-enak. Ceritanya nggak pada nggak enak. Tadi Taurus juga ada kabar-kabar miring untuk putus begitu. Aku rasa Virgo pun akan seperti itu ya. Ada yang berakhir dan kemudian kamu harus bisa deal with it ya guys. The Five of Wands ini memang situasi yang nggak mengenakan, tapi sekali lagi ketika kamu berada pada situasi yang nggak enak itu, kamu langsung balikan ke diri sendiri kayak bilang ini pasti ada hikmahnya ya. Bukan hikmah sinetron Indosiar ya guys, bukan. Ini pasti ada sesuatu yang baik yang menungguku setelah ini. Jadi banyakkan bersabar ya, lebih ke bersabar aku lihat Virgo. Oke. Kita akan segera lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Trust guys, percaya, yakin. Oke. Mari aku bacakan captionnya. Allow me, divine, to give you my deepest longing, trusting you to know exactly how to handle them. Tuhan, Lord ya, itu Tuhan guys, karena L-nya besar. Aku percaya padamu, bantu aku untuk percaya padamu dan menyerahkan semuanya kepadamu. Surrender, ini pasrah guys. Ya, jadi nggak enak aku lihat dari kartu ini. Apa kartu terbuka yang harus aku baca ya? Nggak enak 1 minggu ke depan, tapi kamu harus ingat bahwa dengan berpasrah ke Tuhan maka kamu akan jauh lebih enjoy di 1 minggu ke depan, oke? Ya, semangat ya Virgo. Oke guys, kalian tidak dapat video extended, jadi kita tidak akan bahas ini ya. Entah kenapa, ya begitulah jalannya. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk earth sign yang ketiga. Ada Capricorn guys, this is the devil. Halo Capi, apa kabar Capricorn? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading, this reading. For Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Capi dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Six of Cups, yang di bawah ada the King of Pentacles. Peristiwa lama akan terulang kembali, begitulah the Six of Cups guys. Jadi kalau kalian resonate dalam hal romance ini, berarti mantan balik. Atau orang yang pernah meninggalkan kalian dulu kembali di minggu depan ya. Bukan hanya tentang mantan sih, karena ini general reading ya, tapi yang jelas situasi lama terulang kembali. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan, outputnya itu, bottom of the decknya, kamu akan jauh lebih bijaksana dalam menghadapi situasi lama ini. Ini nggak bisa dibatalkan guys. The Six of Cups datang ini di luar kendalimu. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah dirimu untuk bisa tahu bagaimana cara paling bijak menghadapi situasi lama ini atau menghadapi orang lama ini. Karena mereka akan kembali ke dalam hidupmu. Even itu situasi atau orang akan kembali terulang di 1 minggu ke depan ya. King of Pentacles ini orang yang, this is your energy Capi ya. Earth sign energy, Taurus, Virgo, Capricorn, the King of Pentacles. Tapi dia itu akan sangat realistis begitu ya. Dia tuh nggak suka sama yang namanya drama-drama. Karena Six of Cups ini kan emotion, biasanya kaitannya adalah drama. Bisa jadi yang misalnya kalau misalnya mantan balik gitu, kamu tahu nggak kalau di dalam hidupku ini cuma ada kamu, selama kita terpisah aku nggak pernah bisa menjalani hidup dengan kamu akan bilang kamu akan bilang begitu Capi ya. Sulit bagimu untuk menerima yang lama ini dalam bentuk emotion. Karena King of Pentacles, kecuali tadi King of Cups, maka kemungkinan besar kamu akan sambut emotionally juga ya, secara emotion. Tapi sulit. Jadi kamu nanti ngerasa kayak aduh apaan sih kayak begitu ya. Tapi it's your choice guys, it's your call untuk menanggapinya secara logik atau realistis. Karena kan King of Pentacles ini minor arcana ya, kamu yang tentukan, oke? Kalau kamu mau ubah ini bisa ya guys. Kecuali tadi major arcana. Kalau seandainya aku bilang gini ya, itu gunanya readingan tarot itu. Kalau aku bilang kamu akan menghadapinya dengan realistis, aku nggak mau, aku mau pakai hati gitu. Kamu belajar untuk membuka hati, maka ini cerita akan berubah. This is your energy, bukan aku yang tentukan energimu gimana ya. Kamu yang tentukan dan aku lihat gimana outputnya. Tapi dengan menghadapi yang lama ini, logically atau realistis,
Ada expansiveness guys, kartu nasihatnya untuk kamu. Eternity is far more creative than the rigid, constrained, and exhausted ego. Memang Pentacles itu memang identik dengan ego ya. Ini memang akan melelahkan gitu deh ceritanya. Nasihat dari universe ini untuk kamu. Tapi itu membuat expansiveness, membuka jalan baru untukmu, kayak membuka kesempatan baru untukmu, tapi tidak bersama yang lama ini guys. Ya, jadi kalau kamu mengiyakan tawaran lama atau masuk ke situasi lama yang datang, kesempatannya terbuka di awal minggu ini, kamu nggak berkembang di situ-situ saja. Tapi kalau kamu sebagai King of Pentacles, expansiveness, ada yang berkembang. Ya bisa jadi ketemu orang baru. Ya kalau ini dalam hal karir bisa jadi kamu kerja di tempat yang baru, bisa jadi ada lamaran kamu di tempat baru diterima, bisa jadi ya. Tapi kalau kamu terima yang lama itu, kemungkinan besar kamu nggak berkembang di situ-situ aja katanya ya. Oke. Apapun itu keputusannya ada di tanganmu Capricorn ya, karena ini hidupmu guys, bukan hidupku. Oke. Ya berakhirlah sudah untuk Earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign yang seksi. Dimulai dari Aries. This is the Emperor. Kartunya para Aries. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke, the Four of Pentacles di atas dan di bawah the Nine of Swords. Kamu serakah. To the point banget. Jadi iya aku lihat untuk kolektif Aries jadi serakah di awal minggu ya. Kemungkinan besar mulai dari hari Minggu ini, Senin, Selasa gitu, kamu akan lebih mementingkan dirimu dibandingkan yang lain, kayak begitu ya guys ceritanya. Dan kemudian di akhir minggu kamu akan menyesali tindakanmu tersebut. Oke. Sebenarnya the Four of Pentacles ini adalah greedy, serakah, rakus, tamak istilahnya begitu. Cuman mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri, yang penting gua aman, yang lain bodoh amat, kayak begitu. Jadi itu yang akan kamu lakukan di awal minggu, dan kamu akan menyesalinya di akhir minggu. Oke. Apakah salah Ray Four of Pentacles itu? No, tentu saja tidak salah. Karena memang sifat kita manusia kan ingin menyelamatkan diri sendiri ya. Ya, manusia barbar guys, maksud aku. Manusia barbar di mana-mana emang pengen selalu menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi manusia yang punya adab sih enggak. Aries, ya. Dia tidak akan dia tidak akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan mengorbankan orang lain. Yang aku lihat ini ada yang dikorbankan karena kamu. Kalau dalam karir ini kemungkinan besar kamu main kambing hitam ke orang lain, Aries. Bisa jadi disengaja atau kamu nggak sengaja gitu ya, keceplosan begitu. Kamu memfitnah orang bisa jadi. Dan kemudian overthinking, the Nine of Swords. And this is not good guys. Kalian bisa rasakan sendiri nanti seperti apa Nine of Swords ini berupa penyesalan ini ya. Jadi sebelum terlambat, perhatikan baik-baik di awal minggu ini Aries. Kalau ada kesempatan kayak untuk mengutamakan dirimu tapi mengorbankan orang lain, sebaiknya kamu hindari guys. Karena itu akan membuatmu kacau banget di akhir minggu. Tapi kalau kesempatan datang untukmu dan menurutmu jalurnya tepat, kamu tidak sampai menggeser orang lain, tidak menyenggol orang lain, who cares? Terima, langsung ambil ya. Tapi perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang harus terkorban karena kamu ya. Oke, nasihat dari universe untuk kamu Aries, ada True of Ring. Ya penawaran aku rasa guys. Jadi untuk kalian yang kerja mungkin ada 2 atau 3 kandidat untuk special project atau naik ke level tertentu ya, dan kemudian kamu main black campaign gitu guys. Disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, kamu itu kayak menyudutkan temanmu, mencari kesalahan teman kantormu, kayak begitu guys. Atau menjelek-jelekkan dia ke atasanmu, atau kamu cari muka kamu kemana Aries? Oke. Kalau ini dalam hal romance berarti kalian pacaran misalnya gitu, tapi kamu pengennya kamu aja gitu, kamu aja, jangan nggak pernah mau memperhatiin pasanganmu kayak begitu, tapi kamu akan menyesalinya. Dan penyesalannya tuh nggak enak guys. Aku memang nggak ngelihat yang fatal di sini ya, but the True of Ring adalah penawaran yang datang ke kamu yang bisa kamu ambil tapi dengan tidak mengorbankan orang lain. Selama 1 minggu ke depan itu yang paling penting.
Selama itu untukmu, ambil. Tapi kalau ada kesempatan dan kemudian untuk meraihnya kamu mengorbankan orang lain, lebih bagus jangan ya. Oke. Itu dia untuk Aries, fire sign yang pertama. Kita akan lanjutkan untuk Leo. Leo dapat video extended ya guys. This is the strange kartunya para Leo. Halo Leo. Readingan 2 minggu pertama Februari kamu agak-agak gimana gitu ya Leo. Untuk yang couple guys, oke. Kita lihat dulu urgent message-nya ya. We call upon the Almighty God, we call upon the Archangels, we call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Oke, top of the deck ada the Four of Cups dan bottom of the deck ada the Ace of Pentacles. Ya. Ini kayak the opposite untuk readingannya Aries guys. Kemungkinan besar kamu punya partner kerja Aries dan kalian satu tim gitu ya. Ini kayak sikut-sikutan aku lihat, tapi ya udahlah, lupakan tentang Aries. Aku mau bicara ke Leo saat ini. The Four of Cups ini adalah missing opportunity ya. Jadi ada yang terlewat Leo di awal minggu ini. Mungkin kamu kurang memperhatikannya ya. Pandangan kamu kemana dan kemudian tawaran itu dari arah sebaliknya. Kamu memandang ke kanan, tawaran itu datang dari arah kiri dan dia cepat, nggak lama. Karena ini readingan untuk 1 minggu. Buktinya di awal minggu kamu itu kayak kayak gitu, kayak nyesel gitu. Ya sayangnya gitu. But don't worry about that, oke? Karena akan digantikan di akhir minggu. Ace of Pentacles datang di sini guys ya. Biasanya missing opportunity yang terjadi kalau di sebelahnya ada kartu Ace of Pentacles itu kemungkinan besar karena kamu lebih mengutamakan orang lain. Ya, kamu itu kayak gua ntar aja deh, yang ini dulu kayak begitu ya. Bayangkan kalian naik KRL guys, Jakarta Bogor, oke? Dan kemudian itu kan padat ya, dan ada ibu-ibu di belakang kamu, oke? Dan itu kereta udah titit menjelang begitu, ibu-ibu itu agak sulit naiknya, dan kemudian kamu bantu dia naik. Pas dia naik, pintu tertutup. That's the missing opportunity, Four of Cups. Oke, ya, kamu pasti bilang begitu dong ya, udah bantuin orang, malah pintunya tertutup, gue yang nggak naik gitu. Tapi itu kan nggak pernah akan membuat kamu itu kayak rugi besar. No, sebenarnya nggak. Itu nggak bikin kamu rugi besar ya, karena itu semua diperhitungkan. Yang udah kamu lakukan membantu si ibu itu naik, dan kemudian dia duluan jalan dan kamu seolah-olah kayak kehilangan kesempatan begitu. Itu semua diperhitungkan guys ya. Buktinya the Ace of Pentacles datang di akhir minggu. Ya, the Four of Cups ini jangan ragu-ragu untuk memberi kesempatan pada orang. Ya, untuk kamu Leo, dan kemudian the Ace of Pentacles itu kamu akan mendapatkan gantinya justru lebih besar dari yang kamu dapatkan ini. Yang seharusnya kamu dapatkan yang terlepas gara-gara mungkin kamu mendahulukan orang. Oke, Ace of Pentacles ini reward ya guys, hadiah. Karena telah berhasil melewati challenge tertentu, oke? Nasihat dari universe untuk Leo, ada letting go. Mungkin akan ada penyesalan dalam 1 minggu. Ini cepat guys prosesnya. Karena ada yang lepas, kamu itu mungkin kayak mengingat-ingat, ya sayang banget begitu ya, kesempatan yang hilang tadi. Just let it go. Karena ada yang lebih besar, yang lebih bagus untukmu, Ace of Pentacles, yang udah disiapin untukmu dan akan diberikan kepadamu di akhir minggu ini. So don't worry about that, oke? Oke Leo, kamu dapat video extended. Kita akan bahas ini guys nanti lebih dalam lagi seperti apa ceritanya. Kita akan lanjutkan untuk fire sign yang terakhir, ada The Temperance. Ini kartunya Sagittarius. Halo Segi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke. Yang di atas ada the Nine of Swords, dan yang di bawah ada the Fool guys. Saat ini galau kamu ya Sagittarius. Kamu mungkin lompat dari satu tarot reader ke tarot reader lain. Mau memastikan bahwa kegalauanmu itu benar. Iya, emang kamu galau. The Nine of Swords itu overthinking, banyak pikiran ya. Apa-apa kamu pikirin. Daun jatuh aja kamu langsung bilang, aduh kasihan ini daun harus terpisah dari pohonnya. Sensitif aku lihat ya. Apapun itu situasinya ya guys, kenapa kamu yang tahu. Tapi yang jelas di akhir minggu ini ada the Fool untukmu guys.
The Fool itu kalian pasti tahu itu kartu yang bagus. This is Major Arcana guys. Diberikan kepadamu tepat pada waktunya, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu keren, tapi memang sudah waktunya Sagittarius dapat The Fool. Jadi kalau ini dalam hal bisnis, let's say, ya kamu tuh bingung gimana sih, project aku nggak jalan-jalan, ya klien-klien aku pada mundur semua minta offering letter, aku kasihin tapi nggak ada satupun yang deal. What the fuck is going on here? That's the Nine of Swords. Oke, dan kemudian di akhir minggu ada klienmu yang telepon bilang, Pak, kita bisa ketemu nggak karena saya mau dealing ini. Oke, itu yang terlihat dari kombinasi kartu ini. The Nine of Swords ketemu The Fool, galaumu akan berakhir dan ada kesempatan baru untukmu. The Fool ini orang naif ya guys. Kemungkinan besar yang kamu dapatkan kalau kita ambil contoh mengenai bisnis tadi, kamu nggak ngerti itu kerjaannya apa sebenarnya. Kamu pinter-pinteran aja. Jadi bapak bisa bisa bikin misalnya project apa gitu, bikin kabel listrik misalnya begitu, unus panjang ini gini-gini nggak. Kamu bingung. But don't worry, The Fool itu selalu divine intervention ya. Artinya ini untukmu Sagittarius, kerjakan, kamu ikutin aja apa yang aku katakan. Universe bilang begitu. Jadi jangan lihat ke dirimu, kamu mungkin takut, aduh nggak bisa, jangan ya, karena begitu dikasih sama kamu semuanya disiapin untukmu, kamu akan dibantu, orang-orang yang kamu butuhkan akan mendekat berdasarkan seiring berjalannya waktu begitu. Misalnya kamu butuh harga ini, kamu langsung tahu hubungi siapa, itu nanti semua dibukakan. Begitulah kartu The Fool ya guys. Jadi jangan ragu tentang tawaran yang datang itu, kamu tinggal lanjut saja karena akan dibimbing melewatinya. Oke, awal minggu ini mungkin kamu akan akhir minggu ini kamu akan bingung sendiri ya karena nggak ngerti. Tapi don't worry, ingat aja, The Fool kata Ray itu divine intervention. Artinya ada campur tangan universe di situ nanti. Ada kayak kalau kartu The Fool itu di deck konvensional ada malaikat di ujung guys, kecil banget, tapi sambil diawasi tuh yang bukan yang naif lah, yang naif orang yang baru tadi itu, yang baru memulai sesuatu itu akan diawasi supaya tidak melakukan kesalahan fatal gitu ya. Oke, nasihat dari universe untuk kamu adalah faith guys, ini iman, percaya. Oke, whatever, apapun situasi kamu Sagittarius, pastikan kamu yakin ya guys, karena The Fool itu guys bimbang, nggak ngerti, bingung mau ngapain. Kamu hanya perlu ingat faith. Oh ya, kata Ray ada kartu Oracle Faith untuk aku 1 minggu ke depan. Aku yakin akan dibantu sama Tuhan untuk membereskan yang tidak aku pahami ini. Oke, yang pasti kamu keluar dari galaumu, kebingungan, yakin bahwa semuanya akan dipersiapkan dengan baik untukmu ya. Just do your best Sagittarius. Oke guys, kamu nggak dapat video extended ya? Nggak ya guys, Leo doang yang dapat ya, sayang sekali. Padahal ini menarik, nggak apa-apa lah ya. Mungkin minggu depan Anda belum beruntung. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera masuk ke air sign, dimulai dari Libra dulu ya. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar Libra? Mata kamu sebelah kanan sakit Libra, karena tiba-tiba mata kananku perih guys. No, bukan hanya mata kananku yang perih, lihat kartu ini, mata kanannya sakit guys. Kanan apa kiri? You take how it resonates. Tapi yang jelas sebelah mata saja yang terlihat ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra untuk 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Oke, the Ten of Cups, top of the deck, dan bottom of the decknya the Seven of Wands. Yang jelas Libra yang menonton readingan ini lagi happy guys, wish fulfilled. Begitulah the Ten of Cups ya. Kalau kamu di kantor, teman-teman kamu itu kayaknya semuanya family dari gitu. Aku keluar dari rumah, itu rumah pertama aku. Begitu aku masuk ke kantor, ya kantor aku itu rumah kedua. Ya mulai dari security kayak paman aku, resepsionis kayak adik aku yang paling kecil menurut aku. Oke, teman satu kubikelku atau di sebelah kubikelku itu kayak kakak aku yang paling besar. Bos aku kayak bokap gua pas. That's homey feeling. Kalau ini dari dalam hal karir ya, wish fulfill. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Inilah yang menyenangkan. Oh my god, thank you very much. Akan penuh dengan ucapan terima kasih untuk yang tahu bersyukur sih. Kalau nggak tahu bersyukur si Libranya ya nggak bisa. Tapi yang jelas situasi menyenangkan gitu lah ya. It feels like home, safe like home. Oke. Dan kemudian di akhir minggu ini tantangan datang guys. Kamu akan insecure dengan keadaanmu. Ya.
aman di awal minggu, di akhir minggu kamu akan ketakutan. Karena Seven of Wands ini protection. Ini orang memblokir. Ya, let's say ini dalam hal romance, kamu lagi chat sama seseorang jarak jauh ya, LDR misalnya, enak banget deh sama dia, ngomongnya tuh nyambung banget begitu ya. Kamu itu menunggu waktu-waktu kalian chat, misalnya setelah pulang kerja malam-malam baru chat-chatan begitu kan. Awal-awalnya akan menyenangkan, tapi di akhir minggu kamu itu kayak ketakutan sama dia. Ya, awal-awalnya nyaman, di akhir minggu kamu akan merasa insecure. Oke, The Seven of Wands ini akan selalu berada di balik tongkat guys. Itu artinya apa? Artinya dia pun merasa ragu dengan kemampuannya untuk menghadapi ketakutannya tersebut. Yang paling parah, insecurity yang paling parah itu adalah Seven of Wands. Karena kalau Nine of Wands itu dia berani, langkahi dulu mayatku kayak begitu. Tapi Seven of Wands dia pun takut. Ya, ketakutanmu itu akan melebihi dari yang kamu sadari. Ya, apapun itu halnya, just take how it resonates ya guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe dalam menghadapi ketakutan ini. Allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest need and feeling. Oke guys, ini inner child ya. Inner child itu anak dalam. Inner itu kan dalam, outer itu luar. Jadi child itu dalam. Jadi anak kesayangan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kamu memang di kantor merasa kantor itu seperti rumah, family, kemungkinan besar kamu anak emas di situ guys. Bos suka sama kamu, teman-teman suka, ibu-ibu admin suka, security suka, OB pun suka sama kamu, kemungkinan begitu. Tapi kemudian kamu kayak merasa terancam oleh mereka. Kamu bisa bayangkan anak yang anak emas tiba-tiba terancam di circle-nya sendiri. Kamu bisa bayangkan seperti apa? Nah, itu yang akan kamu rasakan 1 minggu ke depan. Kamu mungkin akan menarik diri. Ya, satu lagi guys, aku baru dengar untuk yang keluarga punya anak, kemungkinan besar kamu akan mengkhawatirkan anakmu bisa jadi karena sakit ya guys. Ada kayak harus masuk rumah sakit begitu kan. Aku tiba-tiba dengar ada bayi nangis. Untuk kalian yang baru saja punya anak, mungkin be careful with your baby, karena kemungkinan besar kamu akan perlu effort ekstra untuk menjaga dia 1 minggu ini aja. Ya, jangan seperti yang biasa, lebih ekstra lagi, jangan seperti yang biasa. Ya, karena inner child ini anak kesayangan artinya. Anak emas, oke? Kamu gak dapat extended ya Libra, apa boleh buat guys? Oke, ini kayak precaution gitu, kayak warning gitu ya guys. Untuk kalian ya, gak ada salahnya sih insecure. Tapi jangan sampai over ya, jangan sampai berlebihan, itu aja sih, oke. Itu dia untuk Libra guys, kita akan segera lanjutkan untuk Gemini. Halo Gemini. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Mari kita lihat dulu guys, apa ceritanya Gemini ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For my Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas Ace of Cups dan yang di bawah ada the Five of Pentacles. Ace of Cups ini sebenarnya unconditional love ya guys, pengertiannya. Jadi kalau kita buka kitab tarot, Ace of Cups itu adalah unconditional love. Dan unconditional love itu idealnya diberikan ke diri sendiri. Ya, jadi kita jangan pernah unconditional love ke orang lain. Karena itu bahaya. Karena level cinta tertinggi adalah Ace of Cups. Even the Two of Cups yang sering kalian cari-cari di tarot, itu di bawahnya Ace of Cups. Ya, jadi unconditional love yang diberikan ke diri sendiri. Dan kemudian, look at this one guys. This is Gemini type. Ace of Cups di awal dan kemudian di akhirnya Five of Pentacles. Bahkan dirinya sendiri pun dia ragukan. Halo Gemini. Kamu itu di awal minggu kayak yakin banget ya dengan dirimu. Oh, aku sudah melakukan yang terbaik. This is the best of me. Kalau seandainya kamu orang kerja, orang kantoran, berkarir begitu, kamu yakin dengan yang kamu kerjakan. Bla 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 bla. Tapi nanti di akhir minggu, aku rasa mulai dari Kamis atau Jumat, kamu akan meragukan kemampuanmu sendiri. Because this is the Five of Pentacles guys. Oh, pikiran negatif ya. Kalian tahu guys kejamnya Five of Pentacles, karena di kitab tarot seperti yang aku bilang tadi, Five of Pentacles itu sebenarnya artinya pikiran burukmu akan terwujud.
Makanya ketika Five of Pentacles datang, tarot readernya tuh harus bilang jaga pikiranmu, jaga pikiranmu. Jaga pikiranmu, jaga pikiranmu. Karena itu keras, pikiran burukmu akan terrealisasi. Semua 5 di tarot nggak bagus. Ya, Five of Wands itu konflik batin. Kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ada di hati atau pikiranmu. Oke? Five of Cups itu kecewa, diperlakukan dengan tidak baik. Five of Pentacles ini yang tadi pikiran negatif menjadi kenyataan. Dan Five of Swords itu keras kepala, degil. Dan angka 5 ini datang di kamu di akhir minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Aku rasa hari Kamis, guys, ya. Kamu akan meragukan the Ace of Cups ini pada akhirnya, ya. Ini hal yang biasa untuk para Gemini, guys. Ini hal yang biasa, ya. Ketika dualitinya itu terbukti, Gemini berdiri tegak, itu dia dalam keadaan satu. Tapi dia tuh akan selalu kayak keluar dari dirinya untuk melihat dirinya yang tertinggal tadi. Di situ dia biasanya judging dirinya, menghakimi dirinya. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Setelah itu dia akan balik lagi. Makanya Gemini itu temporary sebenarnya. Apapun yang kalian lihat dari Gemini, kayak dia kebingungan, kayak gimana, itu hanya sementara saja. Setelah dia balik ke dirinya sendiri, dia akan lebih lebih percaya diri dan lebih kreatif, lebih bebas. Jiwanya kan freedom sekali. Sama seperti kamu Gemini, it's only temporary. So control your mind. Ya, karena Five of Pentacles ini pikiran burukmu akan terwujud. Oke? Nasihat untuk kamu Gemini, companionship. Aku rasa kamu perlu berteman, guys, katanya di sini, karena companionship ini pendamping, ya. Jangan main sendiri dulu Gemini selama 1 minggu ke depan. Apapun itu yang kalian hadapi, ya, guys, dalam hal apapun itu, baik itu pekerjaan, romance, oke. Kemungkinan besar kamu itu perlu support dari orang, keluarga, teman, sahabat, kekasihmu, pacarmu, begitu kamu perlu support, atau teman-teman kantormu, ya. Silakan kamu cari orang yang bisa membantumu dalam masa-masa duality seperti 1 minggu ke depan ini, untuk bisa menguatkan kamu supaya kamu tidak berpikiran negatif mengenai dirimu di 1 minggu ke depannya. This is the pink card, dan kemudian ada gajah di sini 2, ya. Ini simbol power, guys. Gajah ini kekuatan, ya. Silakan cari orang-orang yang bisa support, membantu kamu, dan kemudian membuat kamu yakin. At least 1 minggu ini aja, guys, sampai momen-momen duality ini berakhir. Oke? Oke, Gemini. Kan kamu tidak mendapatkan video extended, nggak apa-apa, ya, guys. Kita akan lanjutkan untuk air sign yang terakhir. Ada Aquarian. This is the star kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar, saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan, ya, guys. Mudah-mudahan bisa membantu, ya. Amin. Oke. Yang di atas ada the Knight of Swords dan di bawah ada the Fool. Aku rasa kamu tidak akan bisa sabar lagi Aquarius dalam hal apapun itu, ya, guys. Kamu kayak di beberapa waktu sebelumnya tuh udah mencoba untuk menyabarkan diri begitu, ya, kayak ngelus-ngelus dada begitu. Dan di awal minggu nanti kamu akan melampiaskan semuanya, apapun situasinya. Let's say ini dalam hal karir, kamu bekerja gitu, kamu sabar-sabarin deh bos kamu. Bosmu itu kamu sabar-sabari gitu, ya. Dia tuh aduh udah otoriter apa segala macam begitu. Nggak qualified lagi gitu, ya, tapi menyalahkan aja kerjanya. Kemudian kamu akan berhenti menahan kesabaranmu. Karena aku lihat ada agresi dengan the Knight of Swords ini. Orang naik kuda cepat bawa pedang, pedangnya terhunus. Ini marah, ya, guys. Bisa jadi kamu akan melabrak seseorang di awal minggu ini karena sudah tidak tahan lagi menahankan kayak mencoba untuk menenangkan dirimu di beberapa waktu sebelumnya. Kamu akan labrak dia. Dan aku rasa itu bagus, guys. Karena kartu bottom of the decknya the Fool. Setelah kamu bertindak, yang sama tidak terulang lagi. Setelah kamu tegas menghadapi seseorang, maka tindakannya yang sering berulang-ulang terjadi atau yang dia lakukan padamu, itu tidak akan dia ulang kembali. Jadi kamu kayak kasih pelajaran, ya. Oke, contoh satu lagi, ada yang datang ke rumahmu, misalnya kamu gak suka dengan anjing liar, begitu. Anjing liarnya kamu usir, hus gitu, dan kemudian dia akan pergi selamanya. Oke, tapi yang jelas setelah agresi atau serangan ini yang aku rasakan memakan banyak energi, Aquarius, kemudian the Fool datang untukmu, ya. Bisa jadi ada yang harus ditumbalkan, guys, ya, terutama untuk para couple. Aku lihat yang
resonate dengan readingan ini dalam hal romance, yang pacaran-pacaran begitu, awalnya kamu tahan Aquarius, dan lama-lama dan di awal minggu ini kamu gak akan mau tahan lagi, kamu akan labrak dia. Kemungkinan besar kalian akan mengakhiri hubungan ya. Karena the Fool ini kita mulai dari nol, tapi kamu bukan dengan dia lagi. Ya, bisa jadi kamu sendirian atau ada orang lain yang mungkin akan segera datang di akhir Februari, I don't know. Tapi yang jelas ada tumbal yang harus dikorbankan dari Knight of Swords ini, dan aku rasa itu hal yang it's not that bad ya. Aku tahu kenapa Knight of Swords ini muncul, kamu sudah bersabar cukup lama ya, jadi nggak apa-apa, biarlah yang terjadi. Just let it flow, oke? Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Ada change, iya, perubahan ya guys. Kemarahanmu nanti atau seranganmu, agresimu nanti di awal minggu ini akan membuat perubahan besar. Mungkin banyak orang yang akan bilang, aduh gua nggak nyangka ternyata Aquarius bisa semarah itu ya, kayak gitu. Wih, gila, baru kali ini gue lihat dia marah. Dari mulutnya keluar lidah cabang 6. Karena kamu mungkin ngomong yang kasar guys, semua isi kebun binatang itu kamu sebutkan, bisa jadi ya, karena Knight of Swords itu marah besar aku lihat. Tapi itu akan membuat perubahan yang baik. Ya, jadi kemarahanmu itu terlampiaskan dan kemudian membawa perubahan yang baik. So, don't worry about that ya. Ya, it is what it is istilahnya. Kalau diterjemahkan itu adalah itu. Ya, begitulah yang harus terjadi, maka itulah yang harus terjadi. Oke, Aquarius dapat video extended. Kita akan bahas ini nanti guys di video extended. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita lanjutkan untuk water sign ya, yang terakhir. Kita mulai dari Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer. Cancer juga dapat video extended ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke, yang di atas ada The Eight of Cups. 2 minggu lalu kayaknya Cancer dapat ini juga deh. Dan kemudian ya The Two of Swords ya. Kamu kayak yakin banget, still confidence gitu guys di awal minggu ini Cancer untuk mengakhiri sesuatu ya guys. Karena The Eight of Cups ini adalah embracing the unknown, living the golden things, departure, berangkat walaupun dalam keadaan gak tahu atau galau apa yang berikutnya akan terjadi atau apa yang berikutnya akan kamu lakukan. Kalau dalam hal karir kemungkinan besar kamu resign guys ya, padahal kamu nggak tahu nanti kamu kerja di mana mulai besok. Karena kamu belum punya plan ke depannya, tapi yang pasti inilah yang terbaik, aku harus berangkat sekarang, kayak begitu. Dan kemudian di akhir minggu aku lihat kalian bingung guys. Yang kalian bingungkan itu apakah keputusanku ini tepat. Kamu dapat video extended ya, bagus sekali untuk kita ceritakan ini nanti. Apakah yang aku lakukan ini tepat? Benarkah tindakanku ini? Begitu setelah The Eight of Cups ya. Bisa jadi Eight of Cups ini pun letting go guys ya, kamu mengikhlaskan sesuatu. Misalnya ada yang nanya ke kamu, bener nggak kamu nggak mau yang ini? Biar dikasih sama si ini gitu, misalnya special project gitu di kantor, oke? Dan kemudian kamu bilang, walaupun sebenarnya aduh aku pengen banget gitu, tapi karena kamu melihat temanmu, ya udah deh dia aja deh pak gitu, dia aja nggak masalah, biar dia yang dapat, dia pimpronya misalnya begitu. Dan kemudian awalnya memang kamu yakin ya udah deh nggak apa-apa gitu, tapi semakin kesono guys di akhir minggu kamu akan semakin meragukan keputusanmu tersebut ya. This is decision guys, dan kemudian this is doubt. Jadi keputusanmu di awal kamu yakin, tapi di akhir minggu akan membuat kamu ragu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancerian. Oke, ada freedom di sini guys. I no longer want this fiery ring of resentment to block the good. Release me from its bond. Freedom yang aku lihat di sini adalah penyesalan itu guys. Kebimbangan tentang apakah membuat keputusan yang benar atau salah. Karena tidak masalah. Ada tuh sort ini sebenarnya nggak masalah kamu bikin keputusan apapun. Lihat dua pedang ini sama panjangnya itu. Kamu mau ke kiri boleh, mau ke kanan boleh. Oke, masalahnya kamu duduk. Kamu nggak bikin keputusan apapun, makanya sekarang kamu galau. Kebimbanganmu itu akarnya kegalauanmu. Jadi The Two of Swords ini adalah intinya, apapun keputusan yang kamu ambil itu 50-50. 50% benar, 50% salah. Ke kiri atau ke kanan. Yang paling penting adalah kalau kamu ke kiri, tanggung jawabi keputusanmu ke kiri. Kalau kamu ke kanan, tanggung jawabi keputusanmu ke kanan. Freedom yang di sini adalah akhiri kegalauanmu, akhiri penyesalanmu. Hadapi yang baru kamu putuskan ini.
This is your choice, face it. Hadapi. Kalau kamu nggak menghadapi, mau sampai kapanpun kamu akan tetap galau selama kamu duduk di sini, Cancer. Freedom ini bebaskan dirimu dari kegalauanmu, oke? 1 minggu ke depan kamu galau. Cancer galau. Oke, Cancer yang dapat video extended, nanti kita bahas itu ya. Oke guys, kita akan lanjutkan untuk Scorpio. Water sign yang kedua adalah Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Seven of Pentacles dan yang di bawah ada The High Priestess. Oke. Kesan pertama yang aku dapatkan adalah exciting di awal minggu dan kemudian di akhir minggu ya kok ngono sih kayak gitu guys. Ya, Seven of Pentacles ini orang menunggu waktu panen. Time waiting for the harvesting time. Jadi kemungkinan besar kamu mengharapkan sesuatu di awal minggu ini, Scorpio ya, dengan harapan yang besar tentunya guys. Dan ya gimana sih orang nunggu panen, lu tahu ya. Jadi mulai dari kecil, mulai dari benih udah ditanam, kamu yang tanam tentunya Scorpio. Kemudian selama masa pertumbuhan kamu rawat dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hama-hamanya kamu singkirkan, kamu pakai pestisida mungkin. Dan kemudian Seven of Pentacles adalah 15 hari lagi menuju panen. Kamu udah bisa petik buahnya sekarang bisa, tapi hasilnya nggak akan maksimal. Makanya Seven of Pentacles itu sabar menunggu waktu panen. Akan exciting sekali. Oh yes, tinggal kamu bahkan mungkin menghitung hari begitu ya. Tinggal 7 hari lagi, tinggal 6 hari lagi kayak begitu. Dari yang exciting itu yang aku lihat kemudian menjadi diam. Jadi diam. Kamu jadi nggak bersemangat lagi. Apakah ada perubahan dengan hasil panen Kure? No. Hasil panen tetaplah hasil panen. Nggak, panen kamu itu nggak jadi busuk, nggak jadi bukannya busuk, bukannya gagal panen, nggak. Tapi kamu nggak akan bersemangat dengan hasil panenmu guys. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? I don't know guys. Kemungkinan besar kamu melihat peluang yang lebih baik, atau kamu melihat hasil panen temanmu ternyata lebih besar daripada hasil panenmu. Ya. Bisa jadi kamu akan dapat promosi ya untuk kalian yang karir ini di awal Februari, dan memang udah dijanjikan oke, kamu di awal Februari akan dapat promosi, tunggu kabarnya ya begitu. Tapi ternyata kalau kamu bandingkan dengan yang lain, yang temanmu yang lain naiknya lebih tinggi, kamu malah naiknya sedikit kayak gitu. Yang awalnya kamu sangat menghargai, sekarang kamu diam. Di akhir minggu kamu akan iya gitu ya. Mari kita lihat nasihatnya dulu guys sebelum aku sampaikan yang penting ini. Mudah, tenang, santai. Santai ya guys, easy boy. Oke, aku akan baca captionnya. It easy for me to receive, mudah bagiku untuk menerima. Apa panenmu, itulah yang kamu terima, Scorpio. Oke, it's easy for me to receive. Itu aja captionnya ini, diulang 3 kali. Apa yang dikasihkan ke kamu itu bagianmu. Ingat di awalnya seperti apa, begitu excitingnya kamu dengan yang mau kamu terima, begitu excitingnya kamu dengan hasil panenmu. Dan masa gara-gara entah apapun nanti itu ya guys, penyebabnya kamu jadi tidak menghargai lagi. Padahal ini kan perjuanganmu guys. Oke. Jadi belajar menerima. Apapun situasinya, 1 minggu ke depan, di akhir minggu untuk Scorpio, belajar menerima dan bersyukur atas apa yang kamu dapatkan. Oke guys. Kalau kamu mau bandingin ke semua orang, gak ada udah-udahnya guys ya. Kamu bandingin ke rekan sebelahmu mungkin beda. Kamu bandingin ke sono beda. Kamu bandingin ke sono kamu mungkin makin lebih ngeluncak. Pengen ini, pengen itunya. Gak ada udah-udahnya. Jadi apa yang dikasihkan ke kamu, itu yang kamu hargai. Itu yang terlihat di sini untuk kamu Scorpio. Oke? Oke guys, selamat menikmati panenmu ya. Kamu harus bisa bersyukur atas panenmu itu guys. Itu hasil kerja kerasmu. Oke? Oke, Scorpio tidak mendapatkan video extended. Kita lanjutkan untuk zodiak yang terakhir, ada Pisces. This is the moon, kartunya para Pisces. Ini zodiak yang akan terakhir kita reading ya guys untuk urgent message kali ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Oke, yang di atas ada, oh, this is your card, the High Priestess. Bagiku High Priestess ini adalah kartunya Pisces. Devil. Kesan yang aku lihat dari dua kartu ini, yang pertama kali ketika dikombinasikan adalah perlindungan atau proteksi yang jebol. Oke. Kamu kayak pasang bendungan guys di sekelilingmu saat ini. Ketika kamu melihat readingan ini, kamu merasa strong dengan bendungan itu ya. Let's say not bendungan, pagar, gate, tembok ya, benteng. Kamu membentengi dirimu sendiri dan kamu yakin dengan bentengmu itu. Be careful, Pisces, ada intruder yang datang di akhir minggu ini, the devil. Bentengmu itu tidak sekokoh yang kamu pikirkan. The devil ini arahnya kepada addiction guys, atau semua hal-hal buruk yang sering dilakukan oleh manusia ya, mulai dari kecanduan, controlling, kemudian ego, semualah yang ada di situ ya. Apapun yang kamu pakai untuk melindungi dirimu di awal minggu ini Pisces, yang kamu sangat yakin kekuatannya oke, ya, paripurna kekuatannya, itu tidak sekuat yang kamu bayangkan. Di akhir minggu perlindungan itu akan jebol ya. Let's say kita bicara tentang addiction guys, kemungkinan besar kamu kecanduan pada sesuatu, misalnya judi online ya. Saat ini minggu ini kamu bilang, aku udah nggak akan judi online lagi, udah nggak bisa lagi. Siapapun yang mau mengajak aku judi online udah nggak bakal bisa. Teman-temanku pun nggak akan bisa. Aku sangat kuat saat ini. Akhir minggu kamu kembali main judi online. This is a warning for you Pisces. Ya, dua-duanya Major Arcana. Ini kartu baik sebenarnya guys. Ya, Devil ini kayak penggodanya ya, supaya ada hitam dan putihnya. Dan jangan terlalu yakin dengan dirimu sendiri atas perlindungan yang kamu punya saat ini. Waspadalah kayak begitu ya guys. Kamu itu harus jangan takabur kayak gitu guys. Kemungkinan besar ini maksudnya. Jangan takabur. Perhatikan level atau kunci dari proteksimu itu ya. Sama seperti kalau di rumah, periksa kunci rumahnya. Jangan gara-gara rumah kamu itu pintunya dari kayu jati super kuat, kamu langsung nggak periksa-periksa kunci lagi guys. Karena zaman now maling pun hebat kan kayak begitu. Zaman now devil pun hebat. Oke, ya kamu sebaiknya lebih berhati-hati pada kepercayaan dirimu gitulah ya guys. Jangan terlalu pede deh gitu Pisces, oke? Nasihat dari universe untuk kamu, divine flow. Eventually one sublime desire takes precedence over all others. To follow the Tao, the divine flow at all cost. Divine flow, dan kemudian ada kartu High Priestess dan the Devil. Ini aku rasa lebih ke petunjuk yang diberikan ke kamu dalam High Priestess mode ini ya, tapi kamu abaikan kayak gitu guys. Jadi kan High Priestess ini kan dia pasif, yakin, percaya diri, dan sebenarnya ada informasi yang diberikan oleh universe ke kamu. Ini kan kayak yin dan yang guys, hitam dan putih seperti yang aku bilang di awal. Tapi kamu bilang nggak perlu gitu. Jadi kemungkinan besar universe itu akan kasih petunjuk ke kamu di awal minggu ini. Hati-hati, warning, warning, warning Pisces. Devil intruding kayak begitu. Kayak ada yang jahat mau masuk, tapi kamu bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi di awal minggu ini akan ada divine flow. Itu kayak petunjuk yang datang ke kamu dalam menghadapi devil ini di akhir minggu. Kalau kamu mengabaikan petunjuk itu, devil ini akan menang. Dan kamu gak bisa salahkan siapa-siapa, karena kamu sudah dikasih petunjuk. Oke? Dengarkan baik-baik guys, kalian pasti tahu. Karena High Priestess itu ratunya intuisi guys. Ini sama seperti The Moon, kartu kalian juga ini Pisces, oke? Kamu pasti bisa dengar apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menghadapi devil ini sebaik-baiknya di akhir minggu. Kalau kamu lewat, ya udah, informasinya lewat. Ini akan menang. Tapi kalau kamu betul-betul aware, tahu apa yang harus dilakukan, ini tidak akan berhasil menang, oke? Oke, dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah urgent message for the next 7 days untuk minggu ini guys, ya. Halo Taurus, halo Leo, halo Aquarius, dan halo Cancerian. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai urgent message kali ini, akan lebih banyak nasihat juga untuk kamu guys ya. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars untuk readingan urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.